Banyak buku-buku yang menceritakan mengenai surga, neraka, barzah, malakut, zabarut, rohani, robani, dan lain-lain. Dan banyak pula yang mempelajarinya sehingga timbul implementasi sendiri, prasangka, praduga, benar-benaran, tanpa melalui pembuktian atau praktek. Yang akhirnya hanya menjadi orang yang ahli cerita, atau dongeng, bukan seorang pelaku. Yang lebih parahnya ini diturunkan terus-menerus. Terlena oleh keindahan cerita dongeng. Seharusnya dari sebuah buku atau teori dari buku itu adalah pembuktian prakteknya, supaya menjadi empiris diri sendiri. Bagaimana membuktikan surga? Bagaimana membuktikan neraka? Bagaimana membuktikan barzah? Bagaimana membuktikan alam-alam yang lainnya? Sedangkan alam itu semua, alam di atasnya kematian. Orang yang menceritakannya pun masih hidup, belum mengalami kematian. Berarti hanya membacakan cerita, yang seharusnya menunjukkan rukun syarat, jalan dan caranya untuk memasuki alam tersebut ketika masih hidup di dunia. Karena untuk memasuki alam tersebut kuncinya atau portalnya ada di dunia. Hidup itu kuncinya ada di agama, sedangkan agama, kuncinya ada di wasilah. Itulah agama samawi, agama langit, agama yang turun dari sisi Allah. Agama yang marifatullah. Agama dari dulu selalu ada wasilahnya. Zaman Nabi Musa, wasilah ada pada Rasulullah Musa. Zaman Nabi Isa, wasilah ada pada Rasulullah Isa. Zaman Nabi Muhammad, wasilah ada pada Rasulullah Muhammad. Wasilah itu ada di setiap zaman, termasuk zaman sekarang. Para nabi terdahulu mereka melewati jalan yang sama, sehingga mereka membenarkan satu sama lain. Berarti dari zaman dulu sampai sekarang, ada metodologi agama yang diwariskan turun-temurun, yang jarang orang mengetahuinya. Metodologi agama yang dimaksud itu adalah di antaranya adanya proses bayat. Bayat inilah portal awalnya yang dimana praktek mutu qobla anta mutu. Mati secara hakikat. Setelah itu wirid sendiri. Kemudian wirid berjamaah. Dan suluk. Kemudian bakti visi misi ketuhanan. Itulah sistemnya. Setelah bayat itu ada proses secara rohaniyah yang diantaranya taholi, tahali, dan tajali. Bayat itu sebagaimana yang dikatakan dalam ayat Al-Quran Surat Asy-Syura 52. Demikianlah kami mewahyukan kepadamu, Nabi Muhammad, ruh Al-Quran, dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran, dan apakah iman itu, tetapi kami menjadikannya Al-Quran cahaya yang dengannya kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Sesungguhnya engkau benar-benar membimbing manusia ke jalan yang lurus. Terjemahan Surat Asy-Syura 52 di atas, ada kata sebelumnya. Artinya Nabi Muhammad pun sebelumnya tidak tahu apa-apa mengenai Allah, barulah setelah Nabi Muhammad dibayat, mulailah diajari, dan dibimbing, kiasnya diajarinya oleh Malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini sifatnya qadim. Dalam agama samawi akan selalu ada 3 entitas, yang dalam Al-Quran disebut Alif Lam Mim. Tanpa bertemu dengan wakil Allah di zaman sendiri tidak akan bisa sampai kepada Allah. Wasilah dari Allah tidak pernah putus, akan terus tersambung termasuk zaman ini, dan zaman yang akan datang.